Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Ibu silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bisa aku tidak minta ya? Berdoa selesai. Ya. Apakah anak ibu hadir semuanya hari ini? Terima kasih. Kalau kalian semua hadir pada hari ini, tidak ada yang izin atau sakit, ya. Coba lihat kelasnya selalu bersih, nggak ada yang kotor kan? Ya, karena kalau kelasnya kotor nanti belajarnya tidak semangat, ya. Pada hari ini, ya, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian. Pernahkah kalian mengalami yang namanya sembelit atau diare? Pernah? Pernah bisa. Baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya, mengapa sembelit atau diare itu bisa terjadi? Kan gitu. Ya, jadi perlu kita melakukan sarapan pagi merupakan rutinitas yang harus dilakukan. Dengan sarapan maka kita bisa memperoleh energi sehingga lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, pola makan sehat juga ya dapat menjaga kesehatan kita dari sistem pencernaan. Baiklah, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Adapun tujuan kita yaitu, coba siapa yang bisa nih baca tujuannya nomor 1? Siapa yang bisa? Coba Ibu. Ya langsung. Ya coba, Santri. Peserta didik mampu menganalisis segala penyakit pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, terus Peserta didik mampu menganalisis upaya untuk menjaga sistem pencernaan makanan pada manusia. ya, itulah tujuan kita hari ini. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini mengharapkan kalian dapat menganalisis ya kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia dan mengetahui atau menganalisis bagaimana upaya untuk agar kita tidak terkena dari penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Ya. Baiklah, selanjutnya ya. Karena kita ini melakukan namanya model pembelajaran hari ini yaitu namanya PBL, kalian akan mencari masalah. Dari mana? Ya, Ibu akan menayangkan di sini sebuah video yang nantinya akan kamu amati apa-apa aja isi dari video itu. Mari kita amati bersama. Ya, hampir 16.000 balita di kota Surabaya, Jawa Timur mengalami diare selama semester awal 2023. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan segera bergabung dengan jurnalis foto CNN Indonesia, Gancar Wicaksono di Surabaya. Selamat siang, Gancar. Kabarnya Dinkes Surabaya ini akan melakukan imunisasi rotavirus terkait kondisi wabah diare ini. Seperti apa informasi terkini dari sana? Baik, terima kasih Farhanisa. Saat ini saya sedang berada di Puskesmas Kebonsari, Surabaya. Jadi memang data dari Dinas Kesehatan Surabaya ada hampir 16.000 anak yang terkena diare. Jadi kemudian penyebabnya tampaknya dari penelitian kawan-kawan di sini disebabkan oleh virus rotavirus. Jadi kalau mungkin
kita masih belum terbiasa dengan rotavirus. Jadi rotavirus ini adalah virus yang menyebabkan peradangan di pencernaan anak, terutama pada balita. Ya, tentang masalah apa? Masalah diare. Dan di sini ada satu lagi videonya masih dengan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Coba anak ibu ya perhatikan ke depan dulu videonya. Dr. Rian Tamrin, pemandu acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV dikabarkan meninggal dunia pada hari ini di Pekanbaru Riau. Dr. Rian Tamrin, pemandu acara program kesehatan Dr. Oz di Trans TV meninggal dunia setelah mengalami sakit selama setahun terakhir ini. Sepupu Rian, Doni Aprialdi, mengatakan awalnya Rian didiagnosa menderita penyakit MAH akut. Sebelum meninggal, Dr. Rian rutin menjalani pengobatan rawat jalan di sejumlah rumah sakit di Pekanbaru dan Malaka, Malaysia. Saudara, sepanjang bulan Mei tahun 2022, sebanyak 161 warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah alami penyakit diare. Ya, tepatnya di Puskesmas Birayang, dari 12 warga yang menjalani rawat inap karena diare, 4 diantaranya merupakan anak-anak. Air besar yang harus digantikan setiap 7 hari sekali. Jadi itulah dia tadi video tentang gangguan pada sistem pencernaan. Jadi setelah mengamati video tersebut, ya, coba kalian temukan permasalahan apa yang terdapat pada video tersebut, video yang kita lihat tadi, dan buat apa informasi yang kami dapatkan pada video tersebut. Ketiga, menurut pendapat kalian, gangguan apa yang terjadi pada sistem pencernaan manusia berdasarkan video yang telah kita amati tadi. Jadi untuk memecahkan masalah ini, kita mengadakan diskusi kelompok, ya. Jadi penyelesaian masalah ini adalah kita bentuk kelompok, satu kelompok itu 5 orang. Ayo coba bentuk kelompoknya, satu kelompok 5 orang. Ya, nama kelompoknya kelompok 1. Ini kelompok 2. Ingat ya. Di sini kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Ya. Baiklah, Ibu akan membagikan di sini LKPD yang untuk kalian bahas. Ya. Buat kelompoknya kelompok berapa, dokternya Bapak siapa aja. Baca untuk menjawab. Iya, ini namanya sekarang. Ya, ini ada perusahaan. Boleh juga dilihat dari kafe ya. Boleh juga lihat HP ya. Bagaimana itu apa perusahaan apa yang diceritakan dalam ya, karena sudah bagikan LKPD sama bahan ajarnya, boleh coba diskusikan
jenis penyakit atau gangguan apa nama jenis penyakitnya. Baru kemudian yang dikenalkan apa misalnya apakah dia usus, apakah dia lambung, apakah dia mulut, ya. Sudah paham? Kunci katanya. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kita mempresentasikan hasil kami. Akan dibacakan oleh Coba kelompok yang lain ya diperhatikan dan diamati apa yang disampaikan oleh teman-teman. Mulai itu. Ini kelompok 3 ya. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam video tersebut, temukan permasalahan pada gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan. Menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, dan bagaimana minimal 2 pertanyaan. 1. Apa penyebab diare berkepanjangan? 2. Bagaimana pertolongan pertama dilakukan pada penderita diare? 3. Apa dampak dari urut jika tidak berantang? Seperti istilah bersama teman sekelompok Anda untuk menganalisis permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu buku teks, pembelajaran, dan internet yang disediakan untuk melengkapi solusi pemecahan. 1. Jenis penyakit atau gangguan diare. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus. Penyebabnya infeksi kuman atau bakteri. Akibat bagi tubuh, penerapan air di usus besar terganggu sehingga pes menjadi encer. Upaya atau pencegahan dengan meminum oralit dan menjaga kebersihan. Kedua, sembelit. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan usus atau anus. Penyebabnya penyerapan air berlebihan pada ileum. Akibat bagi tubuh, pembengkakan pembuluh darah di atas sehingga kulit berlubang. Upaya penanganan atau pencegahan: mengonsumsi makanan tinggi serat dan menghindari kebiasaan menahan PAB. 3. Jenis penyakit. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan lambung. Penyebabnya keterlambatan makan.
akibat bagi tubuh dari pada ulu hati dan jalan di tengah dada. Pencegahannya yaitu kurangi konsumsi minuman berkafein dan kurangi makanan berlemak dan pedas. 4. Jenis penyakit parosis atau gondok. Organ yang mengalami penyakit atau gangguan yaitu gigi atau rahang. Penyebabnya yaitu infeksi virus. Akibat hal itu sakit saat mengunyah dan menelan. Pencegahan meminum obat peredam nyeri dan menghindari makanan banyak lemak. 5. Sariawan. Penyakit sariawan terletak di bagian lutut. Dikarenakan penyakit dan kekurangan vitamin C. Akibatnya dari mengalami sakit pada area mulut. Pencegahan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kesimpulan dari pemecah masalah adalah dari semua penyakit pada sistem pencernaan ada beberapa cara agar dapat menghindarinya dengan memperbanyak mengonsumsi makanan berserat, mengunyah makanan dengan baik, dan jangan terlalu sering menggunakan antasida. Sekian presentasi dari kami. Teman-teman dari rumah lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mensa dari kelompok bertanya. Tadi Anda mengatakan bahwa mah itu penyebabnya adalah terlambat. Apakah penyebab penyakit mah itu hanya terlambat makan? Apakah tidak ada faktor lain penyebab penyakit mah? Coba sebutkan faktor tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyakit mah juga diakibatkan dari iritasi atau infeksi karena makanan yang dimakan tidak sesuai apakah jawaban yang kami berikan sudah jelas? Satu kelompok lagi yang bertanya ya. Upaya-upaya apa saja untuk mencegah penyakit mah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Upaya yang dapat kita lakukan agar terhindar dari mah, yaitu dengan mengurangi konsumsi minuman berkafein, contohnya kopi, dapat juga mengurangi makanan berlemak dan pedas, dan dapat juga melakukan cuci tangan sebelum makan agar terhindar dari bakteri atau kuman yang menempel pada tubuh. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah? Jadi itu tadi
semuanya selesai dari kelompok 3. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Apakah kelompok lain ada yang berikan masukan lagi? Mungkin ada tambahan, tadi kan jawabannya cuma satu kan? Pertanyaan pertama ada, kelompok lain memberikan masukan? Ada kelompok 1 atau kelompok 2 untuk pertanyaan yang pertama? Ada? Jadi itu lagi ya presentasi dari kelompok 3. Silakan ditutup ya, kita ganti dengan kelompok selanjutnya. Sekian hasil dari presentasi kami akhiri dan selamat siang. Terima kasih. Ya, pasti. Ya, nanti nilainya rendah. Ya, selanjutnya ya. Setelah kita presentasi ya, tadi sudah kita lihat dari video beberapa gangguan atau kelainan yang dapat mengganggu sistem pencernaan manusia. Apa itu tadi itu? Coba nama tadi? Ada video ada gangguan tentang dan lagi yang lain. Jadi sudah kita ketahui ya, di dalam ajar ini juga sudah ada apa cara kita untuk mengatasi dari kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan ini. Coba siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, coba Rafi. Kita harus menjaga pola makan. Ya, bagus. Tidak lupa untuk mencuci makan semua. Banyak mencuci makanan sebaik segini, vitamin, serta tidak lupa untuk berolahraga. Ya, bagus. Kalau perlu kita juga minum obat cacingan. Betul. Iya, karena kalau banyak cacing bisa menyebabkan khusus ya kan? Ya, kita bisa terkena penyakit khusus Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita menutup ya pelajaran kita, di sini ada evaluasi yang akan kami kerjakan. Hanya 5 soal ya, lihat ke ganda. Jadi pada hari ini adakah pelajaran yang belum kalian pahami? Adakah materi yang belum kalian pahami? Apakah semua sudah paham? Alhamdulillah kalau semua sudah paham ya, nanti diterapkan masing-masing ya, karena ini adalah tentang pencernaan. Selanjutnya untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sistem respirasi ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran adalah kita berdoa. Mohon perhatian sebentar. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa kepada menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.